ya Iya. intinya karena Pai ini bakal jadi kunci dan match point di tangan Onyx Esports. Apakah Alter Ego masih bisa untuk membalaskan atau Onyx akan menutup di series kali ini? So MPL Arena mana tepuk tangannya? Alter Champs, jangan mau patah semangat ya Alter Champs ya. Tetap memberikan dukungan tentunya. Karena itu yang dibutuhkan sama Alter Ego sekarang ini. Ya, yang pasti dengan match point di tangan Onyx, apakah Alter Ego bisa membawa match ini ke game yang ketiga? Untuk di menit awal, Chelly Boy cukup struggle sepertinya dengan adanya Sans yang sudah memberikan gangguan hampir saja tercuri. Tapi untung masih ada retribution yang dikeluarkan oleh Chelly Boy. Oke. Dan Chelly Boy kalau udah pakai Martis, ini udah kayak kerasukan dong gak? Iya sih. Bener Selalu gak sih? Bener. Tapi kita bisa melihat dari emblemnya juga ya. Kaditanya dengan Assassin, Penetration, Rapture juga dimainkan. Jadi ini jelas ngincar untuk one hit shot dari Kadita. Dan yang bagusnya dari Onyx sendiri, mereka tahu lawan mereka adalah Kadita, mereka nggak kasih space rumputnya buat si Kadita ini. Ya, itu langsung masuk semua tadi dari early game ya. Iya. Jadi buying time yang bagus dari Onyx. Karena tadi untuk start buff sendiri, di start dari orange. Bukan dari purple. Iya, mereka tahu ya nggak mau kasih space ke arah Kaditanya biar nggak bisa ngeganggu ke arah jungle yang dia miliki Kairi juga. Tapi kali ini dari Alter Ego mereka di pressure di area bawah, Keyboy. Dengan puppet string yang menyebalkan, immobilize, efek ini bakal mengganggu Nino banget nih. Ya, dan harusnya untuk di early game ini bakal cukup repotan, tapi Pai. Oke, Pai kali ini masih 1v1 dengan Kairi tadi, namun dari Kairi pun tidak terlalu memaksakan karena dia tahu pergerakan dari Chelly Boy yang udah dapetin level 4-nya juga. Jadi Decimation bisa aja melumpuhkan Kairi. Ya, dan yang kita lihat ya dari segi emblem yang dipakai sama Alter Ego Esports ini, Chelly Boy menggunakan Assassin emblem juga. Jadi yang bakal menjadi badan atau sandbag dari Alter Ego cuman ada di Pai aja. Jadi mereka ngincar untuk pemberian damage yang besar di early game ya. Iya. Dan Onyx mereka punya boots untuk garis depan. Boots, masalahnya apakah Boots ini bisa menahan 4 pemain dari Alter Ego yang terpaksa dari Onyx mereka nggak bisa kontes dan Alter Ego berhasil untuk mendapatkan turtle mereka yang pertama. Ya, dan ini emang strategi yang dijalankan oleh Onyx sih. Mereka sadar kalau misalnya membawa Link cukup riskan untuk kontes turtle di menit yang kedua ini. Jadi mereka prefer untuk mensecure dulu pola farming dari Kairi. Apalagi lawannya yang punya sisi semacam Arlot, Chelly Boy yang kerasukan Martis ya. Jadi ini kayaknya bukan wise decision juga untuk Kairi melakukan kontes ke objektif turtle pertama. Nah, dan dengan kehadiran Angela ini ya, ini bakal bisa menetralkan Astral Recall yang dilepaskan. Lihat dia bakal gak terlalu sering pulang lah karena ada efek heal. Nyebelin sih. Ya. Novaria tuh nyebelin banget. Dan kayaknya Alter Ego mendapat dukungan dari Radit Overkill. Sementara Onyx masih bisa mendominasi untuk talent prediction di game yang kedua. Ya, tapi untuk kali ini sebenarnya Alter Ego Esports punya chance yang besar untuk memaksimalkan di bagian bawah. Oke, sementara cewek bakal coba diganggu kali ini. Mengusir semua pemain-pemain dari Alter Ego. Satu buah hardcast sudah masuk. Tapi Chelly Boy bakal coba untuk memaksakan ke di area bawah. Enggak, ternyata Sans. Membuka map ternyata ada Udil yang menyeberang dengan satu buah Rover. Namun belum bisa untuk menumbangkan pemain-pemain dari Onyx. Udil akan dipukul mundur juga. Ya, dan dengan membawa lineup seperti ini ya, Onyx dari ceweknya itu bakal cukup susah sih menurut aku untuk bisa mecahin crossbow of tank ya. Weakness point mungkin bakal bisa dipecahkan dari Pai aja nantinya. Tapi itu pun juga memaksa Alter Ego untuk nggak bisa terlalu dekat dengan cewek. Ya, karena ada Keyboy ya tadi ya. Dan ya sekali lagi untuk geng 4 pemain tadi ke bottom lane ini belum ada hasil positif bagi Alter Ego. Kecuali mereka mau coba buat ganggu. Shadow Stampede dari seorang Sans menarik Pai, tapi Pai sepertinya masih terlalu tanky. Masih ada backup yang begitu cepat datang dari Alter Ego. Sementara Pai bakal coba ditahan oleh Sans. Kali ini Boots bakal 1v1 situation dengan Chelly Boy. Dan Pai, terkena damage yang begitu banyak. Dan Town Connect memang first blood berhasil diamankan oleh Sans. Kali ini by Samsung Galaxy S23. Tapi Chelly Boy bakal coba untuk mengganggu dan ternyata tidak berhasil untuk menculik ke arah orange-nya. Malah orange-nya berhasil diamankan oleh Sans. Wow, itu hampir aja sebenarnya ya. Itu bukan hampir, itu rugi besar buat Alter Ego. Karena plating, lihat plating gold yang di atas ini diambil dari satu wave minion plus plating gold yang hampir selesai buat Kairi. Ya, dan bahkan nggak ada pertukaran di sana karena Orange Buff diamankan sama Sans. Dan Waduh. turtle yang kedua menjadi keuntungan untuk Onyx selanjutnya dan ini benar-benar dikuasain banget sih untuk 4 menit pertama oleh Onyx. Ini bisa jadi efek snowballing sih sebenarnya untuk Onyx. Tapi apakah Alter Ego akan membiarkan hal tersebut kegagalan yang pertama? Tapi Chelly Boy kali ini berhasil untuk mendapatkan purple ya. Dan sementara bakal coba dipaksa team fight-nya. Udil memang hilang di tangan seorang Sans. Tapi di sisi lain cewek ngebuka crossbow tank ke tangan Pai kali ini. Tapi Kairi bakal coba untuk mengejar. Hargan memang sudah keluar dari seorang Keyboy. Tapi Pai akan menjadi korban yang kedua.
Setidaknya trade-nya jalan tapi Nino terlihat di depan mata masih punya Call Altar. Boots bakal coba untuk mengejar Nino. Apakah masih bisa mundur kali ini? Gak punya flicker dari Nino. Tempest of Blade dari Kairi. Namun Boots yang akan mengamankan poin kill tersebut. Ya, dimaksimalkan dengan sangat manis ya. Karena tadi Nino yang terlihat join ke dalam mid lane. Tapi sangat disayangkan adalah masih ada Call Altar yang membuat Suns nggak bisa ke pick off dan bahkan sempat tertarik sama Shadow Stampede. Wow, ya ini strong team fight ya. Sudah mulai didapetin oleh Onyx yang tadinya Alter Ego berusaha untuk nge-raid masuk ke jungle milik Onyx. Tapi mereka terpanis di sana. Ya, tapi ingat purple buff nggak dipegang sama Kairi. Harusnya sedikit demi sedikit ini akan membuat nantinya pergerakan dari Alter Ego lebih diuntungkan sih untuk 2 menit ke depan. Tapi menurut aku memang Silly Boy berani banget sih ketika dia udah bawa Matis. Dia berani untuk invasi ke area jungle dari lawannya. Tapi masalahnya dia nggak bisa sendirian. Karena ingat di tangan pemain-pemain Onyx ini ada Faramis. Yang dimana kalau Silly Boy terlalu jauh dari kawan-kawan pemain Alter Ego Esport, meskipun dia bisa setidaknya ya ngepok satu pemain dari Onyx ini sampai low, tapi Call Altar dari Suns ini menyelamatkan dan mengubah segala sesuatu untuk Onyx. Iya, dan harus kita ingat juga kalau misalnya front lane atau sandback dari Alter Ego Esports adalah Pai. Dan ingat, Pai memakai Arlott dan bukan hero yang bisa escape ketika dia maju ke bagian depan. Oh, Udil bahkan gak dikasih kesempatan untuk ngeculik satu pemain dengan round wave-nya. Karena Boots meskipun terlihat sebagai garda depan dari Onyx, tapi bukan dia yang mau diculik sama Udil kok. Nah ini belum kelihatan sama sekali ya tadi. Dan akhirnya memang purple buff berhasil untuk di-screen, tapi top lane-nya. Oh, top lane, Pai. Tumbangkah di tangan seorang cewek dengan crossbow of tank yang terbuka lebar. 2 pemain tapi ternyata di area bawah. Kairi berhasil menjadi pertukaran. Tapi Nino hilang juga kali ini. 2 pemain dari Alter Ego hilang begitu saja. Trade-nya masih berjalan dari Onyx. Tapi kali ini kita melihat Silly Boy memiliki kesempatan yang besar tentunya untuk mengamankan turtle tanpa adanya Kairi. Tapi Udil mulai datang. Petrify Connect, round wave memang dibuka begitu saja. Tapi ternyata Silly Boy yang berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Tapi Call Altar di tangan seorang Suns membuat Boots tentunya masih bisa bertahan. Dan ternyata lebih bahaya lagi, lebih rugi lagi karena Silly Boy yang hilang ke Wawa. Iya, satu turtle, tapi memang harus dibalaskan juga ya tadi. Dengan tumbangnya Silly Boy sendiri. Tapi Onyx sejauh ini mereka memang masih unggul. Tapi trade off-nya adalah yaitu tadi jungle yang hilang yang akan membuat Kairi bebas untuk farming kembali. Iya. Lihat gimana tadi Kibo yang selalu memainkan Pai ya. Karena yang aku mention lagi kalau misalnya Pai ini nggak bisa escape ketika dia sudah masuk ke lini depan. Dan dengan ada puppet string itu akan merepotkan banget sih Pai untuk inisiasi. Ya, dan Tapi masalahnya Pai ini sampai tumbang 3 kali loh kok. ya karena memang ya itu tadi one way ticket juga sih. One way sebenarnya. ticket, Ya, bener. Iya, lompat makanya. ke depan di nya aktif is oke. Tapi kalau udah habis semua source skillnya ya mau nggak mau. Dia Apalagi harus kalau jalan ke dia belakang. 1 lawan 2 kayak tadi ya di atas ya. Ini tentunya ngebuat Pai akan lebih susah sih survive-nya sendiri. Yap. Meskipun aku tahu Marlot ini salah satu hero yang cukup mandiri ya untuk melakukan push cepat, untuk melakukan speed push. Tapi kalau diganyang 2 orang sih ya lumayan nangis lagi. Apalagi sampai cewek kebuka crossbow tank-nya. Yap. Iya, dan Shelly Boy ternyata langsung full build ke arah item defensif. Ada Guardian Helmet dan juga si leg press di sana yang langsung dibikin oleh Shelly Boy. Ya, dan mau gak mau itu sebenarnya untuk item defense. Iya. Tapi sejauh ini belum ada setup perfect dari Udil. Oh, belum bisa sih kayak Kawawa. Tapi ya meskipun kita ngelihat dari Udil yang bakal coba dipanis, Robert terpaksa digunakan untuk Udil biar dia bisa kabur dari kejaran Kairi sendiri. Ya, itu benar-benar manis banget ya inisiasi yang coba dilakukan meskipun Onyx lebih sadar nih untuk bisa escape. Karena tadi fokusnya ke arah Kairi, untungnya Kairi masih ada Finch Point. Sans ngeselin banget ya. Dia maju pelan-pelan, dia tahu karena Shelly Boy nggak bakalan mau ngepanis Sans di sini kayak masih punya Call Altar. Dia harus tunggu backupan dari pemain-pemain Alter Ego. Dan sementara kali ini dari Nino punya Rena Sapati dan 1 buah Bennett tadi yang hanya ngepuk ke arah pemain-pemain dari Onyx saja. Dan Ya. Kairi udah mulai join ke area objektif yang sudah mulai muncul tentunya di menit ke-9. Ini cukup susah untuk Alter Ego. Kenapa? Karena dari tadi Udil masih belum bisa mendapatkan poin pick off-nya sampai di menit ke-9 ini. Tapi menurut aku Kairi juga mainnya nggak nyaman karena dia tahu efek sisi dari Alter Ego terlalu banyak. Ya, kali lebih ke nunggu ya, lebih Iya, nyantai. eksekutor kali ya. Betul. Tapi kali ini lihat Silly Boy bertahan di area depannya, mencoba untuk kabur langsung Aura tapi Boots ternyata flicker masuk ke arah Silly Boy. Crossbow memang terbuka dari cewek dan itu membuat space yang banyak untuk Kairi bisa berhasil untuk mendapatkan Lord pertama mereka. Sementara Sans masih bertahan di area midnya, Shadow Stampede ke arah Pai. Pai bakal coba dipukul mundur oleh 1 damage basic attack dari seorang cewek itu cukup. Wow, itu memukul mundur semua player. Bahkan untuk kali ini Lord yang pertama bergerak tapi di bagian tengah coba untuk memberikan defense mekanismenya di mana Nino juga Rasi bersiap. Nah masalahnya ini memang masih Lord yang pertama. Lord yang belum enhance juga ke bawah. Tapi Kairi harus berhati-hati. Petrify soalnya dimiliki sama seorang
Udil, tapi masih ada Tempest of Blade. Dapatkan Hardguard-nya menyelamatkan hidup dari Kairi. Pai mencoba untuk bertahan di area depan, tapi ternyata Kairi hanya tarik ulur saja karena Onyx mau bermain secara objektif. Ya, itu dimaksimalkan dengan sangat manis. Dan lihat, inisiasi dari raw wave-nya Udil yang gagal berkali-kali dengan adanya sisi yang dimiliki sama Boots. Itu benar-benar susah banget sih dia bisa buat raw wave. Ya, belum lagi masih ada Tempest of Blade juga. Dan ya, itu adalah distraction ya, karena cewek dia masih split. Jadi 4-1 yang dimainkan oleh Onyx ini berjalan sesuai skenario mereka. Dan yang aku suka adalah Boots, dia nggak sayang banget untuk nyimpen flickernya. Karena dia tahu satu pick off mahal aja ke arah pemain Alter Ego itu bisa ngebuat Onyx space-nya banyak banget. Ya, tapi lihat nih, satu Lord langsung 3 lane berhasil dikuasai oleh Onyx. Ya itu yang aku bilang, karena mereka berhasil untuk nge-pick off satu dulu dari Alter Ego Esports. Mereka coba untuk nge-press dari area landingnya. Super Minion juga yang masih berjalan. Ini yang dimaksimalkan sama pemain-pemain dari Onyx yang membuat perbedaan networknya 8.200 di menit ke-11. Dan Pai sendirian 1 versus 4. Meskipun ada Hardguard, tapi Seliboy mencoba untuk memberikan backup. Tapi tahunnya tidak connect. Karena Pai membuat Pai tidak bisa mundur. Satu buah Tempest of Blade dibuka oleh Kairi. Tapi ternyata Nino terjepit di belakang untuk Nino masih bisa mundur. Udil datang menculik ke arah seorang Kairi. Tapi ternyata Nino masih bisa di pick off oleh pemain-pemain dari Onyx. Dan cewek lihat free banget masuk ke area base-nya. Mencoba untuk fokus ke area base dari tim Alter Ego. Seliboy harus mundur. Crossbow yang terbuka namun cewek sepertinya tidak mau terlalu memaksakan di area base dari Alter Ego Esports. Ya, itu benar-benar damage dari Ghostbuster yang sakit banget diterima oleh Nino. Dan Nino nggak bisa untuk selamat dengan 1 pixel HP lagi. Tapi terlihat di bagian tengah sana. Boots memang tahun ke arah Celiboy, tapi Celiboy kali ini masih bisa mundur, masih punya Mortal Coil. Masih punya immune juga dari serang Celiboy sehingga tidak mudah untuk ditumbangkan oleh pemain dari Onyx. Ya, sepertinya masuk ke mid game seperti ini Alter Ego masih belum menemukan winning conditions ya sih. Ya. Karena sejauh yang aku lihat ya dari Udil masih cukup struggle banget buat bisa nge-pick off. Karena mungkin under dari farm dan under dari item om. Ya, yang buat sulit juga mereka gak bisa buka untuk langsung targetin ke Kairi ya. Iya. Kairi tadi waktu dia tumbang, itu semua short kill dari Alter Ego udah habis. Wah. Atau dari Onyxnya baru tuh. Akhirnya Udil bisa masuk lewat belakang, ngeflank. Dan Celiboy terpaksa merelakan orange-nya diamankan cewek karena dia tahu retribution yang harus dipakai oleh Celiboy di next lord-nya. Ini penting banget. Karena kalau dia pakai tadi retribution-nya udah pasti dia nggak bisa menang duel dengan pemain-pemain Onyx nanti di area river. Ya, dan untuk Lord yang kedua menurut aku Alter Ego Esports bakal cukup struggle sih kalau misalnya mau coba untuk kontes. Mereka better untuk cari aja positioning yang bagus agar setidaknya Udil dapetin sweet spot untuk bisa membackup lawan. Gak bisa, ini Super Minion masuk terus dari area atas dan kemungkinan Onyx mereka akan mengamankan satu Lord tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh Alter Ego Esports. Karena dominasi dari Onyx ini udah snowballing dari yang tadi ya kok ya. Yap, betul. Dari Momen yang Celiboy terlalu lama di area atas tuh. Dan lihat dari bagaimana linknya juga udah unggul 3.000. Bukan hanya dari link semisalnya, marksman-nya, mid lane-nya ini unggul sangat-sangat jauh. Jauh banget. Jadi damager semua nih yang lagi unggul sekarang. Dan untuk item defense yang mau gak mau harus di-build up oleh Alter Ego yang berarti mereka bakal tertinggal. Tapi Udil menemukan Kairi di tengah jalan. Kali ini bersama dengan seorang T-Boy. Tapi ternyata respect sepertinya. Damage dari seorang Rasi. Wah. Satu buah Astral Recall yang memberikan ancaman ke arah Kairi. Dan tentunya permainan disiplin akan dibawakan oleh Onyx sembari Lord yang sudah mulai berjalan di area bawah. Dan Alter Ego mereka harus melakukan defense terlebih dahulu. Ya, itu benar-benar damage yang luar biasa meskipun kali ini Celiboy. Celiboy menahan di area depan, melakukan clear cepat kali ini. Sementara Sans mulai bergentayangan di area base dari Alter Ego Esports. Dan sepertinya Onyx juga tidak mau terlalu overcommit. Karena Kairi masih mencoba untuk mendapatkan purple, semua invasi jungle dilakukan oleh Kairi. Tapi Celiboy jangan terlalu depan, memang punya Ashura Aura, memang punya Mortal Coil. Tapi Pai masuk ke area depannya kali ini. Satu buah latar mencoba untuk menyamakan hidup dari pemain-pemain Onyx. Tapi Kairi mulai datang, tahun konik ke arah Pai. Dan Kairi berhasil untuk merupakan Pai. Tapi di sisi lain, cewek yang bertahan, Udil mengusir posisi dari Boots dengan satu buah rovet. Tapi Celiboy bakal ditahankan, enggak ternyata. Masih bisa recover dengan sangat baik di tangan Nino. Ya, lagi-lagi one way ticket dari Pai ya. Dia dapetin momen yang bagus. Cuman yang jadi problem adalah Celiboy nggak bisa menggunakan decimate-nya karena ada perlindungan dari Soul Altar. Iya, dan membuat akhirnya Pai-nya bisa kepanis. Dan Kairi kali ini udah melihat ada satu buah momentum yang bisa dimaksimalkan oleh seorang Kairi. Celiboy tertahan di area depan yang punya immortality. Dan tumbang kali ini dari seorang Celiboy. 3 pemain tersisa dari Alter Ego Esports Onyx. Mereka sudah mulai menggurungi pemain-pemain dari Alter Ego di kandangnya mereka sendiri. Tapi masalahnya landingnya masih ditunggu oleh Onyx. Dan sepertinya mereka juga tidak mau terlalu memaksakan. Karena mereka tahu posisi dari Pai sudah muncul.
Ya ini harus sabar juga sih sebenarnya buat Onyx maupun untuk alter egonya. Tapi dari Onyx, mereka unggul, mereka langsung tarik mundur ke belakang. Dan tadi eksekusi dari Kairi, ini luar biasa aja adalah dia sabar banget. Dia nunggu ketika habis tadi source skill dari Pai, baru dia masuk untuk menargetkan numbangin Pai. Karena untuk damager yang lain mereka masih punya cewek. Dan ceweknya lah yang tadi terkena hard guard kan, yang pada akhirnya yang bisa sustain, survive, dapetin untuk bottom besarannya. Iya, dan dua support hero dari Onyx ini loh selalu menyulitkan mereka meskipun roll wave. Boots kali ini terkena petrify dan hilang di tangan seorang Celiboy. Setidaknya pertarungan akan menjadi 4 melawan 5 untuk Onyx. Tapi Alter Ego Esports apakah mereka mau maksain team fight-nya kali ini? Mereka punya jumlah yang lebih banyak dibandingkan pemain-pemain dari Onyx. Tapi Sans masih akan menahan di area depannya. Celiboy hanya di poke aja, tapi itu poke aja dari seorang Farami sakit banget loh. Sakit banget Sakit ya. banget dan bayangkan satu pick off itu membutuhkan 4 ultimate yang dikeluarkan oleh Alter Ego Esports dan mereka nggak siap nih untuk bisa kontes di area Lord yang ketiga. Hati-hati backdoor ini bisa aja kejadian juga sih di tangan dari Kairi. Ya, dan bahkan ya itu tadi ada split push yang bisa dimainkan. Kairi mencoba untuk mengincar ke arah Celiboy, tapi toplet dibuka begitu saja. Memang ada hard guard di tangan dari Kiboy yang ternyata memang belum terlalu memaksakan juga karena memang itu dari Nino. Udah kasih tembakan peringatan. Itu untungnya ada Mortal Coil yang dikeluarkan. Kalau nggak itu damage Ghost Burst sakit banget dan Sans hampir ke pick off. Itu dia kena Reneria, kena Astral Recolia ya kan. Ditelan semuanya, tapi ya nggak tumbang-tumbang juga. 507 buat Sans. Iya, meskipun kalau dia tumbang pun aku rasa pasisnya masih nyala sih. Ya masih ada kan, stacknya udah maksimal lah. Iya, dia juga belum tumbang sama sekali kok. Iya benar, makanya 507. Terus juga ceweknya susah untuk di pick off, ini seberapa salah. Tiap kali mau masuk ke altar, siap. Kalau mau lebih dalam lagi, semisal sudah habis semuanya, ada hard guard lagi. Jadi banyak sekali lapisan-lapisan berkat double support yang dimainkan Onyx. Oh, tapi Lordnya bakal coba dipotong sepertinya oleh Alter Ego Esports. Sans, itu untung gak kena Astral Recall-nya. Tapi Boots kali ini udah menahan Celiboy di garda depan. Kairi mulai datang. Masih ada Defiant Sword kali ini dari seorang Kairi. Dan bahkan, Udil menculik Kiboy di area belakangnya. Dan bahkan itu satu inisiasi yang begitu bagus. Tapi akan di-trade dengan cukup cepat oleh Kairi. Dan sementara kali ini menjadi 4 melawan 4. Cewek masih dengan posisi yang begitu aman. Tapi masalah yang gak aman adalah damage dari Rasi. Dan Boots terkena efek slow dari Nino kali ini. Masih ada penata dari Sans ternyata yang menyelamatkan hidup dari Boots. Itu hampir aja ada poin pick off kepada Alter Ego Esports. Dan lagi-lagi ya Alter Ego meskipun mereka yang aku bisa bilang dari segi team fight ini positioningnya udah bagus banget. Meskipun Onyx selalu bisa memaksimalkan dengan adanya pressure yang mereka terus lakukan Om. Nah ini impact playernya Sans bener-bener luar biasa lagi ya. Iya. Ini penyelamatan demi penyelamatan dan juga damage yang bisa diberikan. Selain sakit, supportnya juga ini berasa untuk tim Onyx. Dan trade yang terjadi tadi memang yang didapetin ini Kiboy. Cuman mid laner tukar roamer. Ini agak sedikit pincang nantinya, apalagi untuk one shotnya kan ke arah roamernya. Dimana yang target seharusnya yang harus dicapai adalah mendapatkan link. Dan memang susah ya buat dapetin linknya, ada Tempest of Blade, Petrify mungkin harus siap. Belum lagi backup-nya masih ada hard guard. Iya tapi menurut aku masuk ke late game nanti di atas menit ke-20 dengan source damage yang cukup gitu. Dari Rasi dan juga Nino, ini harus hati-hati banget nih, terutama untuk cewek ya. Karena bisa aja one shot dari rapatnya juga Astral Recall yang dikombokan itu bisa mempanis dirinya. Dan itu tugas dari Boots sih sebenarnya menurut aku. Karena Boots yang harus buka map terang untuk Onyx. Wah aduh Bloodwings. Dan Bloodwings di tangan Kiboy. Oke. Ini Angela damage ya. Tapi Angela damage nanti ya, di patch berikutnya. Gede banget. Bakal lebih sakit Iya, ya. bakal Healnya worth it lebih banget gede, ya. nambah shieldnya lebih banyak. Kapan tuh patch ya? Nanti, sabar, bulan depan kayaknya. Oh bulan depan. Kisi-kisi guys. Kisi-kisi. Dari Kawawa ya. Dan kali ini Boots. Menurut aku Celiboy, mereka dari Alter Ego punya damage yang cukup sih dari Rasi dan juga Nino. Tapi masalahnya, itu cewek juga udah boleh respect dengan damage range jauh ya. Iya. Dari Alter Ego Esports yang udah dibahas sama Radit tadi. Iya itu yang tadi aku mention ya, kalau misalnya masuk di menit ke-20 di mana Rasi udah full item dan juga Nino, harus hati-hati banget karena combo dari Astral Eco, Astral Recall dan juga Renner Apathy itu bisa mempick off satu player ini belakang dari Onyx. Nah, apalagi mereka semenjak kejadian tadi Kiboy keculik sama Udil, ini Sans jadi rajin untuk buka map. Buka map, masuk ke area rumputnya. Karena pergerakan dari Udil ini bisa menculik tanpa diketahui oleh pemain-pemain dari Onyx. Dan mereka sampai butuh Lord yang keempat kok. Iya. Dan memang tugas untuk buka rumput, melihat ke dalam rumput ini ada di tangan Novaria.
Iya. Jangan sampai memang keculik, tapi lagi dan lagi sih. Keunggulan adanya Link adalah split push. Oh ya, tapi masalahnya Link ini pun bisa terculik kalau dia terlalu sendirian di area bawah. Pai udah menahan, Kairi dibuka Tempest of Blade kali ini. Wow, itu mahal sih menurut aku ya. Dengan gak ada Tempest of Blade, Battle of Retribution jadi bakal semakin susah untuk Onyx. Dan mau gak mau nih, Onyx harus bermain lebih hati-hati lagi karena 20 detik depan gak ada Tempest of Blade dari Kairi. Iya, masalahnya sekarang Lordnya masih bisa ditahan juga oleh Shelly Boy. Yang dimana Lord setengah darah ini penting banget untuk Alter Ego, bahkan untuk Kairi juga. Yang dimana Kairi memang udah gak punya Tempest of Blade, tapi Shelly Boy tertahan di garda depannya. Cewek, akan ada hard guard yang masuk kali ini ke arah cewek, tapi Boots berada di garda depannya menahan Shelly Boy. Pai memang masuk dengan satu buah Final Slash, tapi apakah Nino hilang begitu saja di tangan seorang Kairi? Dia memang ngebuka dengan satu buah Rocket, tapi damage-nya tidak terlalu cukup. Cewek ke Tank ke arah pemain-pemain dari Alter Ego dan Udiel tumbang di tangan seorang Sans. Rasi coba bakal dikejar dan Kairi berhasil untuk mendapatkan Rasi di sisi belakangnya dan menahan kali ini Pai. Gak bakal dikasih pulang, mau coba one situation dengan seorang cewek. Dan bahkan lihat dari cewek asik banget Winter Transit dan Keyboy bakal menunggu kali ini Pai tidak akan bisa berbuat banyak dan wipe out didapatkan dan Onyx berhasil untuk membuka Alter Ego 2-0. Wow, lagi-lagi poin penuh untuk Onyx. Dimana dengan line up kemenangan mereka belum terpatahkan sama sekali win streaknya. Dimana sekarang 4 match dan masih total 100% dengan line up seperti ini. Wah, itu tadi pergerakan dari Kairi ya. Dia mengincar Nino yang lagi sendirian, Iya. langsung kena. Gak cuma Nino, Rasi juga hilang. Dikejar semua yang tipis-tipis di belakang. Tapi ya korban pertama tetap Nino ya, karena lebih continuous untuk memberikan damage-nya. Dan tanpa marksman, akhirnya harus tumbang tadi. Dan Shelly Boy jadi tugasnya dari cewek aja. Karena dipok dari jauh, bootsnya